Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang Muslim, Assalamualaikum. Yang Nasrani, Shalom. Yang Hindu, Om Swastiastu. Yang Buddha, Namo Buddhaya. Dan untuk semuanya, salam kebajikan. Ini cuma cerita fiksi, kalau ada kesamaan nama dan tempat mohon maaf. Yuk, langsung aja. Gue duduk santai di sofa empuk, pakai jas mahal yang dulu cuma bisa gue lihat di etalase toko. Tangan gue megang secangkir kopi. Bukan kopi sachet yang dulu gue minum tiap hari, tapi kopi premium yang harganya sekali teguk bisa buat beli sebungkus nasi padang. Gue senyum, kamera ngarah ke gue. Dulu, gue gagal jadi PNS. Dianggap pecundang, diremehin, dicengin tiap hari. Tapi sekarang, gue punya bisnis yang nilainya ratusan miliar, dan orang-orang yang dulu ngatain gue, sekarang malah ngantri minta kerja di tempat gue. Beberapa tahun yang lalu, gue duduk di kamar kos, ngeliatin pengumuman tes CPNS di laptop butut yang baterainya harus dicolok terus. Mata gue kosong, jantung gue berdebar. Satu kata yang bikin hidup gue berasa runtuh. Tidak lulus, gue bengong. Ini kali ketiga gue ikut tes, dan kali ketiga juga gue gagal. Tangan gue mencet nomor emak, telepon nyambung. Suaranya keluar, penuh harapan. Gimana nak? Lulus? Gue diem, tenggorokan gue kering. Maaf mak, gagal lagi. Lalu, suara emak berubah. Bukan marah, tapi kecewa. Itu lebih nyakitin. Ya Allah, nak, kamu tuh mau jadi apa kalau bukan PNS? Hidup ini berat, kamu nggak bisa terus-terusan gagal begini. Gue nutup telepon, nahan napas. Dari luar kamar, suara temen kos gua kedengeran. Weh bro, nggak lulus lagi? Haha, udahlah, kerja di pabrik aja. Tawa mereka meledak. Gua pengen nutup kuping. Gua keluar kamar, jalan ke warung depan buat beli kopi. Di sana, tetangga kos lagi ngobrol. Begitu lihat gue, mereka langsung pasang muka iba. Kasian ya, tes CPNS 3 kali tetep aja mental. Harusnya dari dulu belajar bener sih. Jangan kebanyakan main HP. Gue pura-pura nggak denger. Hati gue panas. Seumur hidup, gue nggak pernah ngerasa diremehin separah ini. Gue ngeliat ke jalanan, motor-motor sliweran, orang-orang jalan entah kemana. Gue mulai mikir, hidup gue cuma gini doang, gagal, dicengin, diremehin. Gue nelen ludah. Malam itu, di kamar kos kecil yang pengap, gue mikir keras. Gue harus bangkit. Gue harus buktiin kalau gagal CPNS bukan akhir dunia. Gue duduk di kasur kos yang udah reot. Lampu kamar temaram. Cuman ada suara kipas angin yang bunyinya udah kayak mesin pabrik. HP gue masih di tangan. Buka-buka lowongan kerja. Tapi tiap kali gue scroll, isinya cuma 2 kemungkinan. 1. Lowongan yang butuh pengalaman bertahun-tahun. Lah, gue fresh graduate. Pengalaman hidup aja masih kurang. 2. Gaji kecil tapi kerja rodi. Nggak masalah sih kerja keras, tapi kalau ujungnya gaji nggak cukup buat bayar kos, buat apa? Gue nelen ludah. Seumur hidup, tujuan gue cuma satu, jadi PNS. Karena kata orang, itu pekerjaan yang paling aman. Nggak bakal dipecat, gaji stabil, pensiun terjamin. Tapi sekarang, semua itu udah nggak relevan. Gue harus nyari jalan lain. Malam itu, gue kepikiran satu hal. Bisnis. Gue buka YouTube, lihat video orang yang sukses dari usaha kecil-kecilan. Ada yang mulai dari jualan keripik, ada yang bisnis hampers, ada yang jualan makanan frozen. Gue mulai mikir, kenapa gue nggak coba? Tapi pas besoknya gue cerita ke teman-teman kos, reaksinya, "Hah? Lu mau dagang?" Satu kosan ketawa. "Bro, lu udah gagal jadi PNS, terus sekarang mau jadi pedagang? Gila sih, jangan bercanda. Kita kuliah bertahun-tahun buat dapat gelar, bukan buat jualan bro." Gue diem, tapi dalam hati gue mulai nekat. Oke, lu semua ketawa sekarang, tapi lihat aja nanti. Malamnya, gue nelpon emak lagi. Kali ini bukan buat ngeluh, tapi buat bilang keputusan gue. "Mak, aku mau bisnis." Hening. Lalu suara emak kedengeran, pelan tapi jelas. "Bisnis apa?"
Kamu itu kuliah mahal-mahal, masa akhirnya jualan? JLEB. Hati gue langsung cenat-cenut. Tapi kali ini gue nggak mau mundur. Gue udah lelah dengerin kata orang. Gue mau buktiin kalau gagal CPNS bukan berarti gagal hidup. Besoknya, gue mulai cari ide bisnis. Gue keluar kos, naik motor butut gue yang starternya harus 2 kali pencet dulu baru nyala. Tujuan gue cuma satu. Nyari ide bisnis yang nggak butuh modal gede, tapi bisa berkembang. Gue muter-muter pasar, ngeliat orang jualan. Ada yang dagang baju, ada yang jualan makanan, ada juga yang jual alat-alat rumah tangga. Gue perhatiin satu persatu. Mana yang rame, mana yang sepi. Pas gue lagi jalan di pasar, tiba-tiba gue dengar suara ibu-ibu ngomel. Aduh, ini sepatu kesayangan gue kotor banget. Masa harus beli baru lagi? Gue nengok. Ibu itu lagi megang sneakers putih yang udah berubah jadi abu-abu karena kena lumpur. Gue lihat ekspresi mukanya yang frustasi. Terus gue mulai mikir, kenapa nggak ada jasa cuci sepatu yang proper di sini? Gue langsung searching di Google. Jasa cuci sepatu profesional. Hasilnya, di kota gue hampir nggak ada. Kalaupun ada, kebanyakan masih sistem manual. Nggak ada layanan antar jemput, dan kualitasnya nggak standar. Gue mulai senyum-senyum sendiri. Ini dia, ini peluangnya. Gue buru-buru balik ke kos. Begitu nyampe, gue langsung buka YouTube dan nonton tutorial tentang cara cuci sepatu yang benar. Ternyata nggak segampang yang gue kira. Ada tekniknya, ada produk khususnya, ada alat-alat yang bisa bikin sepatu balik kayak baru lagi. Tanpa pikir panjang, gue langsung cari supplier sabun khusus sepatu, sikat premium, dan bahan-bahan lain yang dibutuhin. Gue pesen alat seadanya pakai duit tabungan sisa, yang sebenarnya udah menipis banget. Sambil nunggu alat datang, gue mulai promosi di media sosial. Gue bikin akun Instagram, gue kasih nama yang keren. cleankicks.id. Di bio gue tulis, jasa cuci sepatu profesional pertama di kota ini. Bikin sepatu lo kinclong kayak baru. Layanan antar jemput gratis. Gue pakai Canva buat desain poster promosi. Terus gue share ke WhatsApp, Instagram, dan grup-grup temen. Responnya, zonk. Nggak ada yang order. Bahkan ada yang malah nyinyir. Seriusan bro, cuci sepatu? Gila, udah gagal jadi PNS, malah jadi tukang cuci. Mending kerja di minimarket deh, gaji jelas. Gue baca semua chat itu sambil ketawa kecut. Tapi gue udah tekad bulat. Mereka boleh ngeledek sekarang, tapi nanti gue bakal bikin mereka melongo. 3 hari kemudian, paket alat-alat cuci sepatu datang. Gue langsung praktik pakai sepatu gue sendiri. Gue rekam prosesnya, gue edit videonya pakai aplikasi di HP, terus gue upload ke TikTok. Hasilnya, masih sepi. Gue mulai ngerasa was-was. Apa bisnis ini bakal gagal juga? Tapi gue nggak nyerah. Gue terus promosi, terus nawarin jasa gue ke temen-temen. Gue bahkan kasih layanan gratis buat 5 pelanggan pertama, biar orang percaya sama kualitas kerjaan gue. Sampai akhirnya, ada satu orang yang tertarik. Seorang mahasiswa yang sepatunya kotor banget abis kehujanan. Gue ambil sepatunya, gue cuci dengan teknik yang gue pelajarin. Hasilnya, kinclong kayak baru beli. Dia seneng banget. Terus dia foto sepatunya dan upload ke Instagram. Dan disinilah, semuanya berubah. Temen-temennya lihat, pada penasaran. Dalam sehari, DM Instagram gue mulai rame. Orderan mulai masuk satu persatu. Orang-orang yang tadinya ngeledek gue, sekarang mulai nanya, "Bro, jasa lu masih buka nggak? Gue ada sepatu kotor juga nih." Dari 1 pelanggan, jadi 5. Dari 5, jadi 15. Tapi gue belum tahu. Sebentar lagi bisnis ini bakal meledak lebih dari yang gue bayangin. Gue masih ingat hari itu. Gue baru aja selesai nyuci sepatu pertama pelanggan gue. Tangan gue pegel, baju gue basah kena cipratan air, dan lantai kos penuh busa sabun. Tapi yang paling penting, sepatu itu kinclong parah. Gue balikin ke pelanggan pertama gue, si mahasiswa yang kemarin kena hujan. Dia ambil sepatunya,
Terus matanya langsung melotot. Gila bro, ini sepatu gue beneran? Kok kayak baru beli? Gue cuman senyum. Yoi bro, gue bilang juga apa? Dia langsung foto sepatunya dari berbagai angle, terus upload ke Instagram. Captionnya simple, tapi impactnya gila. Gue pikir sepatu ini udah tamat. Ternyata ada tukang cuci sepatu dewa di kota ini. Wajib coba. IG @cleankicks.id. Dan disinilah sesuatu yang gue nggak pernah duga mulai terjadi. HP gue mulai non-stop getar. Awalnya, ada beberapa DM masuk. Orang-orang mulai nanya harga, lokasi, gimana cara order. Gue jawab satu-satu. Tapi makin lama, makin banyak yang masuk. Notifikasi Instagram gue udah kayak alarm kebakaran. Gue mulai panik. Ini serius? Gue baru mulai bisnis ini, dan tiba-tiba rame gini? Gue coba tenang. Gue buka TikTok dan edit video baru. Before after sepatu kotor, jadi kinclong. Gue tambahin caption provokatif. Mau beli sepatu baru? Eits, tunggu dulu. Clean Kicks ID bisa bikin sepatu lama lo kinclong lagi. DM sekarang. Gue upload. 5 menit pertama, sepi. Gue mikir, oke, mungkin ini butuh waktu. Tapi pas 1 jam lewat, views naik drastis. 1.000, 5.000, 20.000, 100.000, dan tiba-tiba, TikTok gue meledak. Kolom komentar penuh sama orang yang penasaran. Beneran bisa sebersih ini? Layanan antar jemputnya ke daerah mana aja? Gue ada sepatu butut, bisa jadi kayak baru nggak? Di saat yang sama, DM Instagram gue makin banjir. Orderan masuk dari berbagai kota. Bahkan ada yang nawarin kolaborasi. Gue mulai panik. Gue masih sendiri. Gue belum siap sebanyak ini. Dari hanya 1 pelanggan, gue tiba-tiba punya ratusan orderan dalam semalam. Gue langsung gerak cepat. Gue beli stok sabun dan alat cuci tambahan. Gue rekrut temen kos yang tadinya ngeledek gue buat bantuin. Awalnya mereka nolak, tapi pas gue bilang, lo bakal dapat gaji plus bonus kalau kerja di sini, mereka langsung berubah pikiran. Anjir, serius lo? Oke deh, gue ikut. Dalam waktu seminggu, kosan gue berubah jadi markas cuci sepatu terbesar di kota ini. Tapi di tengah kesuksesan yang mulai kelihatan, ada satu masalah gede. Banyak orang yang nggak suka ngelihat gue sukses. Suatu hari, ada akun anonim yang komen di TikTok gue. Halah, hasil editan. Pasti nggak sebersih itu aslinya. Bisnis kayak gini paling cuma bertahan sebentar. Ntar juga bangkrut. Dan yang paling nyebelin, ada mantan temen gue sendiri yang bikin jasa cuci sepatu tandingan. Gue lagi scroll IG, tiba-tiba gue nemu akun baru. freshkicks.id. Gue buka profilnya, dan ternyata konsepnya persis kayak punya gue. Mereka bahkan pakai foto yang mirip, slogan yang hampir sama. Bahkan mereka juga kasih layanan antar jemput gratis. Gue kesel bukan main. Ini sih jelas-jelas mau numpang hype dari bisnis gue. Gue bisa aja marah, bisa aja gue nyindir mereka di media sosial. Tapi gue pikir, enggak, gue harus selangkah lebih depan. Dan disinilah gue ngerencanain sesuatu yang bakal bikin bisnis gue makin meledak. Gue duduk di meja kos, HP gue penuh notifikasi. Orderan masuk terus, tapi ada satu hal yang bikin dada gue panas. Ada akun namanya freshkicks.id. Akun baru yang konsepnya sama plek sama bisnis gue. Gue buka profilnya lagi, dan makin kesel pas gue lihat adminnya adalah temen gue sendiri. SIUCUP. Dulu, dia yang paling nyinyirin bisnis gue. Dia yang ketawa paling keras pas gue bilang mau buka jasa cuci sepatu. Tapi sekarang, dia malah bikin bisnis yang sama, pakai strategi yang sama, bahkan nyontek branding gue. Gue nggak bisa diem aja. Gue chat dia langsung. Gue, Kap, seriusan lo? Kok lo bikin usaha mirip punya gue? Ucup, lah lo doang yang boleh sukses. Bisnis itu bebas bro, rezeki nggak bakal ketuker. Darah gue mendidih. Tapi gue tahan. Gue tarik napas. Gue tahu, kalau gue marah, gue kalah. Kalau gue debat di sosial media,
Orang-orang bakal nganggep gue drama. Gue harus lebih cerdas. Malam itu, gue kepikiran satu strategi. Kalau dia mau perang bisnis, gue bakal pastiin gue menang telak. Gue bikin marketing gila-gilaan. 1. Gue bikin promo gila yang nggak bisa ditolak siapapun. Besoknya, gue upload video baru di TikTok. Buat kalian yang pertama kali pakai jasa cleankicks.id, gue kasih diskon 50%. Dan kalau hasilnya nggak memuaskan, gue balikin duit lo 100%. Challenge diterima. Caption, Kesyadi berani kotor, Kesyadi sepatu kinclong, Kesyaden garansi uang kembali responnya? Meledak. Komentar masuk ribuan. Serius bisa refund? Wah, wajib coba. Layanan antar jemput masih gratis kan? Gue punya sneakers kesayangan yang udah kayak bangkai, bisa dibersihin nggak? Dalam semalam, orderan gue naik 3 kali lipat. Ucup panik. Gue lihat akun freshkicks.id mulai ikutan diskon, tapi nggak ada garansi uang kembali. Orang lebih percaya sama cleankicks.id, karena gue udah lebih dulu dikenal. Gue kepikiran buat kerjasama sama influencer lokal. Gue cari akun-akun yang punya followers 10.000 sampai 50.000 di kota gue. Gue DM mereka satu-satu. Gue mau kasih lo layanan cuci sepatu gratis, tapi lo harus bikin review jujur di Instagram dan TikTok. Deal? Dari 10 orang yang gue hubungin, 5 setuju. Mereka posting video before after sepatu mereka yang kotor jadi kinclong. Dan dalam seminggu, nama cleankicks.id udah dikenal satu kota. Sementara itu, freshkicks.id makin tenggelam. Karena orderan makin gila, gue nggak bisa ngerjain ini sendirian. Gue butuh tim. Gue buka lowongan kecil-kecilan di Instagram. Cleankicks.id butuh kru baru. Buat lo yang mau kerja santai tapi cuan gede, daftar sekarang. Gue nggak nyangka, yang daftar banyak banget. Bahkan, bekas teman-teman kos gue yang dulu nyinyir, sekarang ikut melamar. Ucup juga ngeliat ini. Dia tahu bisnisnya kalah jauh sama gue. Dan di titik ini, dia mulai main kotor. Tengah malam, gue lagi cek orderan di HP. Tiba-tiba, gue dapat notifikasi dari Instagram. Akun Anda telah dilaporkan karena melanggar kebijakan komunitas. What? Gue buru-buru buka akun cleankicks.id, dan ternyata, akun gue diblokir sementara. Gue panik. Gue coba login, gagal. Gue coba banding, tapi butuh waktu beberapa hari. Gue langsung curiga. Ini kerjaannya Ucup. Gue cek akun freshkicks.id, dan mereka malah lagi promo gede-gedean. Gue ngerti sekarang. Mereka mau jatuhin gue biar mereka naik. Tapi mereka salah besar. Gue nggak bakal kalah semudah itu. Malam itu juga, gue langsung bikin strategi darurat. Gue tahu, kalau bisnis gue mau selamat, gue harus lebih cepat dari mereka. Dan kali ini gue bakal bikin langkah paling nekat yang bisa ngebalikin semuanya. HP gue masih di tangan, layar hitam dengan tulisan merah. Akun Anda telah diblokir sementara. Gue ngusap muka, otak gue muter kenceng. Ini Ucup pasti yang main kotor. Dia lihat bisnis gue makin gede, makin banyak pelanggan, dan sekarang dia panik. Jalan satu-satunya buat jatuhin gue, nge-report akun gue biar gue nggak bisa promosi lagi. Tapi Ucup lupa satu hal. Gue bukan orang yang gampang nyerah. Gue langsung bikin akun Instagram baru, @cleankicksreborn. Bio-nya simple, tapi bikin orang penasaran. Kami dibungkam, tapi nggak akan kalah. Cleankicks balik lagi dengan promo lebih gila. Hasil bangkit lebih kuat. Terus gue langsung bikin story. Akun lama kami diserang, tapi bisnis ini tetap jalan. Mau buktiin kualitas kami? Semua pelanggan baru dapat gratis cuci sepatu untuk 3 orang pertama yang DM. Hasilnya, DM langsung membludak. Gue nggak nyangka, justru gara-gara kejadian ini, banyak orang yang makin simpati sama Cleankicks. Mereka lihat gue sebagai korban yang bangkit lagi. Orang-orang mulai nge-DM, "Bro, gue dukung lo. Gue bakal rekomendasiin Cleankicks ke temen-temen gue." Anjir, ada yang mau jatuhin lo ya? Gue justru makin penasaran mau nyoba.
Gue tahu Ucup maunya bisnis gue mati. Dia maunya orang-orang lupa sama Clean Kicks dan pindah ke Fresh Kicks. Tapi kali ini, gue yang bakal bikin dia kena batunya. Gue kepoin akun freshkicks.id. Gue scroll semua postingannya dan gue nemu sesuatu yang bisa gue pakai buat balas dendam. Di salah satu postingan, mereka pamer review pelanggan. Ada foto before after sepatu yang mereka klaim hasil kerjaan mereka sendiri. Tapi gue langsung ngeh. Itu foto punya Clean Kicks. Mereka nyolong foto before after yang dulu pernah gue upload. Gue inget banget. Itu foto sepatu pertama yang gue cuci buat pelanggan gue. Langsung gue screenshot. Tanpa ragu gue posting di akun baru gue. Kalian percaya sama Fresh Kicks? Lihat ini. Mereka pakai foto hasil kerjaan Clean Kicks buat nipu pelanggan. Hati-hati sama penipu. Caption, Shaq jangan mau dibohongi. Clean Kicks asli. Buka mata. Gue post di Instagram, gue post di TikTok, gue share ke semua pelanggan gue yang dulu. Dan dalam waktu 1 jam, drama ini meledak. Kolom komentar Fresh Kicks langsung dipenuhi orang-orang yang ngamuk. Wah, curang banget. Kok pakai foto orang lain? Gue nyaris pesen ke Fresh Kicks, untung belum. Fix nggak bakal percaya lagi. Gue pindah ke Clean Kicks. Dan yang lebih parah, ada pelanggan Fresh Kicks yang ngamuk karena ternyata hasil cucian mereka jelek banget. Gue senyum puas, karma itu nyata, Kap. Gara-gara drama ini, nama Clean Kicks jadi makin dikenal. Banyak orang yang awalnya nggak tahu malah jadi penasaran. Follower akun baru gue naik 10.000 dalam 2 hari. Orderan masuk 2 kali lipat dari sebelumnya. Bahkan, ada YouTuber yang nge-DM gue buat ngajak kolaborasi. Gue ketawa. Ini baru permulaan. Tapi di tengah kesuksesan ini, gue dapet satu DM yang bikin gue kaget. Bro, ada investor gede yang tertarik sama Clean Kicks. Bisa ngobrol? Gue baca chat itu berkali-kali. Investor? Yang bener? Gue nggak tahu. Tapi kayaknya ini bakal jadi titik balik terbesar dalam hidup gue. HP gue masih di tangan. Gue baca chat itu lagi dan lagi. Bro, ada investor gede yang tertarik sama Clean Kicks. Bisa ngobrol? Gue tarik napas dalam. Ini serius? Gue langsung bales. Siap bro. Kapan dan di mana? 2 menit kemudian, dia bales. Besok pagi, datang ke Sky Tower lantai 25. Investor mau ketemu langsung. Gue langsung googling Sky Tower. Pas gue lihat, mata gue langsung melotot. Ini gedung kantor paling mewah di kota gue. Gue langsung deg-degan. Gue cuman anak kos yang baru aja bangkit dari sabotase. Kenapa ada investor gede yang tiba-tiba tertarik sama Clean Kicks? Tapi satu hal yang gue tahu, gue nggak boleh sia-siain kesempatan ini. Besok paginya, gue bangun lebih awal dari biasanya. Biasanya gue cuma pakai hoodie dan celana pendek. Tapi kali ini gue pakai kemeja yang paling rapi yang gue punya. Gue ngaca. Oke bro, lo bukan cuma tukang cuci sepatu lagi. Lo sekarang CEO Clean Kicks. Gue jalan ke Sky Tower, masuk ke lobi yang mewah banget. Terus naik lift ke lantai 25. Begitu pintu kebuka, gue lihat pemandangan kota dari jendela kaca besar. Gue makin deg-degan. Seorang cewek muda, pakai blazer putih, nyamperin gue. Mas Arya, investor kami sudah menunggu. Silakan masuk. Gue diantar ke ruang meeting yang luas. Dan di sana, duduk seorang pria paruh baya dengan jas mahal. Wibawanya bikin gue langsung ngerasa kayak bocah kampung. Dia senyum, lalu nunjuk kursi di depan dia. Duduklah Arya, saya sudah lama mengamati bisnis kamu. Gue duduk, tangan gue dingin. Dia lanjut ngomong, Clean Kicks berkembang luar biasa. Saya tertarik berinvestasi. Saya ingin membantu kamu membuka cabang di beberapa kota besar. Saya siap modalin. Gua nyaris nggak bisa bernapas. Cabang di kota-kota besar, modal dari investor sebesar ini. Tapi sebelum gue bisa jawab, dia ngeluarin selembar kertas dari mapnya. Tapi, ada syaratnya. Gue merhatiin kertas itu. Sebuah kontrak. Saya ingin membeli 60% saham Clean Kicks.
Dengan kata lain, saya akan jadi pemegang kontrol bisnis ini. Gue langsung terdiam. Ini kesempatan emas, tapi di sisi lain, ini artinya gue bakal kehilangan kendali atas bisnis yang gue bangun dari nol. Gue ngeliat pria itu, lalu gue kepikiran semua yang udah gue lalui. Dari diremehin, dijatuhin saingan, sampai akhirnya bisa bangkit lagi. Dan di titik ini, gue harus buat keputusan besar. Gue ambil deal ini, atau gue tolak dan jalan sendiri. Gue tatap kertas kontrak di depan gue. Tangan gue udah dingin, kepala gue muter kenceng. Saya ingin membeli 60% saham Clean Kicks. Dengan kata lain, saya akan jadi pemegang kontrol bisnis ini. Kata-kata investor itu masih terngiang di kepala gue. Ini artinya Clean Kicks bakal jadi gede, bisa buka cabang di mana-mana. Tapi, gue bukan lagi pemilik utamanya. Gue bakal jadi CEO, tapi keputusan terbesar ada di tangan dia. Gue angkat kepala, mata gue ketemu sama dia. Investor itu senyum, santai banget. Seakan-akan dia udah yakin gue bakal tanda tangan. Gue tarik napas. Oke Arya, lo udah sejauh ini. Lo harus mikir jernih. Pilihan satu, gue ambil deal ini, dan gue jadi kaya raya instan. Gue udah bisa ngebayangin hidup gue kalau gue tanda tangan kontrak ini. Clean Kicks bakal buka cabang di kota-kota besar. Gue nggak perlu lagi capek cuci sepatu sendiri. Gue bakal punya tim profesional. Duit? Udah pasti miliaran. Mobil, rumah mewah, hidup enak. Gue bakal dikenal sebagai anak muda yang sukses besar. Tapi, di balik semua itu, ada satu hal yang bikin gue ragu. Bisnis ini bukan lagi punya gue sepenuhnya. Bayangin aja, kapanpun investor ini bisa mutusin sesuatu tanpa nanya gue dulu. Bisa aja besok mereka ganti nama Clean Kicks, atau bahkan jual bisnis ini ke orang lain. Gue cuman jadi karyawan di bisnis yang gue bangun sendiri. Apa gue rela? Pilihan dua. Gue tolak deal ini, dan gue berjuang sendiri. Kalau gue nolak, itu artinya gue bakal tetap jadi pemilik utama Clean Kicks. Gue bebas mutusin apapun buat bisnis gue, tanpa ada yang ngatur. Tapi, pertumbuhannya bakal lebih lambat, karena gue harus cari modal sendiri. Gue tetap harus kerja keras dari nol tanpa bantuan investor gede. Gue pikirin lagi semua yang udah gue lalui. Dari diremehin orang-orang, dijatuhin sama Ucup, sampai akhirnya gue bisa bangkit lagi. Semua itu karena gue percaya sama diri gue sendiri. Dan sekarang, gue harus milih. Gue mau kaya instan, atau gue mau tetap merdeka. Gue tarik napas dalam. Lalu gue dorong kontrak itu pelan ke depan, balik ke investor itu. Maaf Pak, tapi gue nggak bisa jual 60% bisnis gue. Investor itu menaikkan alisnya, kaget. Oh, kenapa? Gue senyum tipis. Clean Kicks ini bukan sekadar bisnis buat gue. Ini adalah mimpi gue. Gue mau Clean Kicks besar, tapi dengan cara gue sendiri. Investor itu terdiam sebentar. Lalu, dia tersenyum dan mengangguk. Bagus. Itu jawaban yang saya harapkan. Gua kaget. Maksudnya, dia menyandarkan punggungnya di kursi. Saya hanya ingin melihat apakah kamu orang yang gampang menjual mimpi kamu demi uang. Dan kamu membuktikan kalau kamu pebisnis sejati. Dia mengambil kontrak itu, lalu menggantinya dengan yang baru. Saya punya tawaran lain. Saya nggak akan ambil 60% saham. Saya hanya mau 20%, dan saya tetap biarkan kamu yang pegang kendali penuh atas Clean Kicks. Gue melongo. Isi persentil? Itu jauh lebih kecil dari tawaran awal. Jadi, gue tetap jadi pemilik utama? Tanya gue pelan. Investor itu mengangguk. Betul, saya hanya ingin bantu modal, bukan mengambil alih. Karena saya percaya sama kamu. Gue diam sebentar. Gue lihat kontrak baru itu, dan gue tahu, ini adalah keputusan terbaik. Dengan senyum, gue ambil pulpen dan tanda tangan. Akhirnya, gue resmi. Jadi bos beneran. Dalam waktu beberapa bulan, Clean Kicks tumbuh gila-gilaan. Gue buka cabang di 3 kota besar. Tim gue makin banyak, dan gue punya kantor beneran. Ucup,
Bisnisnya bangkrut, dan dia malah ngelamar kerja di Clean Kicks. Tapi gue tolak mentah-mentah. Haha. Gue masuk berita sebagai anak muda sukses yang nolak jual bisnisnya demi tetap merdeka. Dan yang paling bikin gue puas, gue tetap jadi bos di bisnis yang gue bangun dari nol. Dulu orang-orang ngeremehin gue. Sekarang, mereka ngantri buat kerja sama gue. Gue lihat ke jendela kantor gue yang ada di lantai 10. Dari tukang cuci sepatu di kosan sempit, sekarang gue punya bisnis ratusan miliar. Gue senyum sendiri. Gagal jadi PNS? Nggak masalah. Gue malah jadi miliarder.